Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan. Kita akan berbicara dan membahas sedikit tentang Dr. Murad Hoffman, dimana kalau di kalangan cendekiawan muslim, nama dari Dr. Murad tersebut ini bukanlah nama yang asing lagi. Beliau adalah mantan dubes Jerman yang pernah bertugas di Aljazair ya, dan di Maroko. Ini bukan hanya terkenal karena dia ini adalah seorang mualaf, tapi juga karena buah pemikirannya tentang Islam yang dituangkan dalam buku-buku yang sudah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jadi seperti apa kisahnya ya, jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai, ini dia kisahnya. Dr. Murad Hoffman ini mempunyai sebuah karya ya, buku, di mana bukunya ini berjudul Diary of a German Muslim dan Journey to Islam, yang menceritakan bagaimana Hoffman ini yang berasal dari keluarga Katolik memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Meski demikian, tak banyak yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan menjadi pengalaman batin yang ia alami ya, yang berdasarkan keputusan besarnya untuk pindah agama dari seorang Katolik menjadi seorang Muslim. Menurut Dr. Murad ya, ada 3 hal yang menjadi faktor penentu atas keputusannya ini menjadi seorang Muslim. Pertama adalah ketika ia menjadi seorang dubes di Aljazair pada tahun 1962, saat itu Aljazair sedang memperjuangkan kemerdekaannya dari Prancis. Prancis membuat kesepakatan dengan kelompok pejuang, jika mereka bersedia melakukan gencatan senjata, maka Prancis akan menyerahkan kedaulatan Aljazair ke tangan mereka. Tapi orang-orang Prancis yang tinggal di Aljazair selalu melakukan provokasi agar para pejuang melakukan perlawanan, hingga Prancis bisa mencari alasan untuk menyalahkan kelompok pejuang kemerdekaan Aljazair. Keteguhan para pejuang untuk tidak terpancing oleh provokasi lah yang membuat Dr. Murad kagum. Saya sangat kagum dengan tingkat kedisiplinan mereka. Yang membuat saya tertarik adalah mereka membaca Al-Quran untuk mencari tahu apa yang telah memberikan kekuatan yang begitu besar pada pejuang-pejuang tersebut, ujar seorang Murad. Dan saya berpikir, saya sudah pindah agama meski belum secara resmi. Dan saat itu, saya berpikir untuk meninggalkan semua ideologi Kristen, sambungnya. Faktor kedua adalah seni di dalam Islam. Murad mengungkapkan, selain diplomat, ia juga seorang kritikus dari balet, dan untuk itu ia sering bepergian. Hampir 50 kali dalam 1 tahun, termasuk ya ke Amerika Serikat untuk menyaksikan pertunjukan balet dan mengkritisi pertunjukan-pertunjukan itu. Sebagai seorang kritikus, saya harus punya standar-standar tertentu. Tapi semua standar itu tidak berarti sama sekali buat saya ketika saya melihat produk seni di dalam Islam. Saya pertama kali menyaksikan hasil karya seni di kota-kota Spanyol seperti Granada, Cordoba, Seville, dan Andalusia, papar seorang Murad. Karya seni yang menyentuh saya dengan cara yang tidak pernah saya rasakan terhadap karya seni lainnya, sambung seorang Murad ya. Dan yang ketiga yang menjadi faktor penentu keputusannya memeluk agama Islam adalah setelah dia ini mengetahui bahwa semua filsuf-filsuf besar dan termasyhur di dunia semuanya adalah Muslim. Ibnu Sina ya, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus adalah beberapa di antaranya. Saya merasa kesal dengan diri saya sendiri mengapa saya tidak mengetahui hal itu sebelumnya. Beberapa filsuf terkenal, sambung Murad, pemikiran-pemikirannya sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Khaldun yang menjadi pelopor ilmu sosiologi dan sejarawan pertama. Satu orang penua 2 bidang ilmu pengetahuan. Tetapi sosok Ibnu Khaldun tidak dikenal oleh masyarakat Eropa sampai abad ke-20, meskipun sejumlah ilmuwan Eropa sudah mengenal sosok cendekiawan Muslim itu sejak abad ke-19, tukasnya. Pada tahun 1980 ya, Departemen Luar Negeri Jerman memberikan pembekalan berupa pengetahuan tentang Islam pada calon-calon dubesnya yang akan ditugaskan di negara-negara Muslim.
Kebetulan momen itu bertepatan dengan hari ulang tahun putra Murad ya. Dan dia pun pulang pada anaknya dan memberikan sesuatu, namun bukan yang berhubungan dengan uang, tapi berhubungan dengan nilai-nilai luhur. Nah, saya pun menulis semua hal yang menurut saya penting tentang apa yang saya temukan dalam Islam. Semuanya tertulis dalam 14 halaman, sambung dia. Murad lalu menunjukkan tulisan itu kepada imam muslim asal Düsseldorf yang memberikan pelatihan pada para diplomat di Jerman. Keesokan harinya, imam yang tadi bertanya apakah Murad meyakini apa yang dia tulis, ia menjawab ya. Lanjut ya, kata seorang ustadz tersebut, jika kamu yakin maka kamu adalah seorang muslim. Kata Murad menirukan ucapan imam muslim yang membaca tulisannya. Murad kemudian mempublikasikan tulisan itu dan diperluaskan di pelosok Jerman. Ia secara resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat di Islamic Center Kolonia pada bulan September 1980. Ia memberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri tentang keislamannya dan menolak ditugaskan di Israel atau Vatikan. Sejak saat itu ya, Murad ini rajin menulis buku-buku tentang Islami. Dan buku pertamanya adalah Diary of a German Muslim. Nah, itulah ya kawan-kawan kisah dari seorang Murad yang dimana beliau ini hari ini berusia 78 tahun dan faktor usia yang membuatnya ini membatasi sejumlah aktivitasnya ya. Seperti ya sudah jarang dia merilis buku lagi. Total bukunya ini adanya sekitar 13 buku. Total buku yang ia ciptakan. Dan itulah kisahnya kawan-kawan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.